warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ih, saya buka deh dokter sekarang. dokter iya, dokter ganteng ternyata kalau dibuka maskernya ya. Dok, Alhamdulillah. pagi ini kita adalah berbagi inspirasi tentang memahami gejala, faktor risiko, dan penanganan kanker hati dalam masa pandemi COVID-19. Tadi dokter udah dengar nggak obrolan saya sama Abah Dahlan Iskan? Dengar, 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 As dengar. asik ya? Cocok banget sama teori. Betul. Cocok Ya, banget sama cerita kita bahwa angka ya. insidensi itu 18.468 kasus dan ternyata keluarganya Abah itu banyak yang meninggal gara-gara urusan begini ya, gitu loh. Jadi Memang banyak saya dapat yang hepatoseluler, begitu, satu keluarga sakit. iya, iya, karsinoma merupakan salah satu tipe kanker hati primer yang paling umum, sahabat CISC yang sekarang lagi nonton dan juga sahabatnya saya yang lagi nonton. Cais udah ada belum ya? Nah, ini nih juga satu keluarga nih, dokter. Persis yang tadi kayak Abah. Jadi kanker hati primer yang paling umum dengan prognosis dan luaran yang sangat buruk. Pada publikasi yang dilakukan secara retrospektif antara Januari 2015 sampai November 2017 tercatat 282 pasien di Indonesia terdiagnosis hepatoseluler karsinoma, di mana 23,4% pasien meninggal dalam rentang waktu hanya 6 bulan setelah terdiagnosis kanker. Kanker hati memang mematikan nih, sahabat ya. Namun bukan berarti tidak dapat ditangani. Ayo semangat, semangat, semangat. Semakin dini kanker hati terdeteksi, maka semakin cepat pemberian terapi pengobatan, harapan untuk sembuh pun semakin besar. Kalau Abah Dahlan Iskan bisa, saya yakin Anda pun yang sekarang masih jadi pasien, insya Allah ya bisa sukses seperti Abah. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor risiko dan gejala kanker hati serta penanganannya, ini di hadapan kita di layar ini tanpa masker karena ingin menunjukkan kegantengannya selain menunjukkan kepandaiannya. Bukan adalah Dokter Irsan Hasan, spesialis penyakit dalam, konsultan. Lanjutin dok, apa tadi lupa? Gastroenterohepatologi. Belakangnya Pinter. lagi. Vaksinasi nggak usah lah. Penasaran. Fellow of Indonesian Society of Internal Medicine. Sip. Artinya apa yang diketahui oleh Dokter Irsan ini pasti ada tolok ukurnya juga mungkin di negara-negara Asia lainnya ya. Dan itu menjadi sebuah pembelajaran untuk kita mulai dari soal kalau tadi Abah Dahlan Iskan mengatakan soal vaksin, memang di kampung halamannya tidak ada tuh vaksin-vaksin yang kayak begitu. Akhirnya ya satu keluarga gitu ya yang jadi pasien dan akhirnya tidak seberuntung Abah untuk ditangani. Dan juga ini pasti kan ada budaya yang perlu kita perbaiki juga ya dok ya, gitu loh. Nah, betul. Silakan Dokter Irsan. Ya, risiko. Kita mulai buka itu aja ya, faktor risiko. Saya cerita, mohon izin saya cerita livernya dulu deh, karena masih banyak yang nggak ngerti liver itu ada di mana gitu. Ini ada gambar. Nah, ini di depan kita ada gambar hati. Soalnya banyak kita ketuker antara hati sama organ lain. Contohnya nih ya, broken heart di Indonesia ini apa? Patah hati. Sakit. Nah, patah hati, sakit hati. Sakit hati, patah hati. Nah, yang dipegang itu sebelah kiri. Nah, padahal kalau kita lihat di gambar itu tadi hati di sebelah kanan, atau saya balik lagi deh. Nah, ini hatinya di sini nih, sebelah kanan. Perut sebelah kanan. Jadi salah kalau menganggap hati itu ada di kiri, hati itu ada di kanan. Perut kanan atas. Tunggu. Nah, tunggu ya. Dibedakan ya. Tunggu. Ya. Di sini. Itu kiri apa kanan? Itu kiri ya? Kan itu kiri, salah. Kebalik. Kalau layar kebalik. Oh gitu. Iya. Di sini kanan kan? Jadi di kanan, ya betul. Kanan atas perut. Kanan
atas bukan di sini sebelah kan? kiri. Iya, betul, betul. Kalau Anda bilang sakit hati yang dipegang ini, itu artinya megang jantung. Betul ya? Betul, itu sakit jantung namanya. Ya. Ayo Oke. lanjut. Oke. Jadi sekarang kita sepakat bahwa hati itu ada di sebelah kanan. Kalau Kanan. yang dipegang kiri itu jantung. Kalau gambar love-love itu jantung, bukan hati. Nah, lalu masuk ke Love. penyakit. Lah iya, anak saya bilangnya love-love. Nah, kemudian diketawain lagi. Penyakitnya. Tadi sebelum kanker hati kita ngomong sirosis karena tadi Abah kan ngomongnya sirosis lalu jadi kanker. Saya sering ditanya sirosis itu apa sih gitu. Nah, saya tunjukkan gambar lagi. Prinsipnya sirosis itu adalah pengerasan dan pengecilan hati. Kita lihat yang ini. Yang ini nih hati normal, mulus, kemerahan, rata, ukurannya juga bagus. Yang ini nih hati yang sirosis. Mudah-mudahan ini jelas, warnanya jadi gelap, kemudian berbenjol-benjol, ukurannya mengecil dan mengeras. Jadi secara singkatnya adalah pengerasan dan pengecilan hati. Ini biasanya tahap awal sebelum kanker. Ini belum kanker loh, ini belum kanker, ini baru namanya yang kita bilang sirosis. Sirosis. Jadi pengecilan sirosis ya. Abah tadi ngomong mengenai sirosis. Nah, sebagian sirosis akan menjadi kanker hati. Sebagian sirosis akan berubah menjadi kanker. Tidak semua sirosis akan menjadi kanker. Nah, hari ini kita nggak bahas sirosis. Hari ini kita bahas mengenai kanker hati. Nah, apa itu kanker hati? Tumbuh sel di sel baru di livernya. Bisa pada liver yang sudah sirosis atau liver yang belum sirosis. Ini gambarnya, benjol-benjol. Nah, ini contohnya satu benjolan saja. Itu yang disebut sebagai kanker hati. Tolong bedain sirosis tidak sama dengan kanker hati. Nah, tadi saya nanya faktor resiko, iya kan? Saya ditanya faktor resiko. Sebetulnya orang nggak ujuk-ujuk jadi kanker, nggak brek terus tahu-tahu dia jadi kanker. Ada faktornya. Tadi sudah dibahas bagus sekali. Terbanyak adalah virus. Virus hepatitis yang terbanyak, B dan C. Untuk Indonesia yang banyak adalah B, virus hepatitis B. Angka di Indonesia sebetulnya 30% orang Indonesia itu pernah terkena hepatitis B. Bayangin 30%. Sepertiga dari 260 juta. Iya, ada sekitar 78-80 juta pernah hepatitis B. Tapi sebagian sembuh sendiri. Dia bisa sembuh sendiri. Nah, sebagian yang masih tetap aktif. Betul, virus bisa sembuh sendiri. Jadi sebetulnya yang aktif masih hepatitis B itu bisa sekitar 18-20 juta orang. Nah, sebagian dari yang kanker hepatitis B ini jadi sirosis, sekitar 30%. Sebagian lagi menjadi kanker hati. Jadi itu cerita singkatnya, kenapa menjadi kanker hati. Jadi ada kaitannya dengan hepatitis B. Nah, selain hepatitis bisa nggak? Bisa perlemakan hati. Jadi ke depan ini hepatitis ini makin turun, kan Pak Dahlan bilang divaksin. Kalau divaksin, yang hepatitis akan makin berkurang. Ke depan yang banyak mungkin perlemakan hati. Pada mereka-mereka yang obes, yang diabetes, kolesterol tinggi, itu juga faktor risiko untuk sirosis dan kanker liver atau kanker hati. Ini kan makan Itu. hatinya dalam arti kata sesungguhnya kan, bukan kiasan kan, makan hati, betul-betul makan hati gitu. Makan hatinya yang dimakan oleh penyakit. Betul. Iya. Ya, betul. Jadi memang hati ini luas banget gitu ya. Istilahnya kadang-kadang jadi salah. Lagu banyak banget tuh yang pakai hati. Film, sinetron juga pakai hati semua. Tapi ini kita ngomongin organ, makanya saya sukanya liver istilahnya. Bukan hati gitu, salah pengertian. Agim juga bilang jagalah hati. Tapi kan Agim nggak ngomong kanker hati. Agim nggak ngomong, jagalah lever. Nggak enak di kuping. Jagalah lever. Nggak enak, nadanya aja udah nggak pas kayak begitu. Jadi kita aja lah yang bilang jagalah liver. Iya, baik. Ya. Jagalah lever, begitu ya.
Dok, tadi dokter mengatakan nggak ada, kanker tuh ujuk-ujuk tuh nggak ada. Begitu ya? Yuk kalau gitu Betul. pintarkan kami, cerdaskan kami, entah kami sebagai pasien atau mungkin sebagai support system, keluarga, sahabat, untuk bisa mengenali ini adalah gejala dini. Apa tandanya? Kalau Aba Dahlan udah Ya, muntah darah, lah itu udah nggak benar kan ya. Tapi sebelum-sebelumnya kan kudu ada. Gitu. ya. Muntah darah itu terlambat. Nah, repotnya liver itu adalah dia tidak punya saraf. Jadi tidak ada alarm nyeri. Kanker paru mungkin, kanker di organ kandungan, mungkin ada alarm. Tapi liver ini alarmnya lemah sekali karena tidak ada persarafannya. Nah, tadi Sahnas menyebutkan dalam 6 bulan meninggal sekian persen. Kenapa? Karena datangnya terlambat. Kenapa terlambat? Karena tidak terasa, karena alarmnya tidak bunyi. Oleh karena itu, kita harus waspadai saja. Waspadainya bagaimana? Kita di Indonesia ini hepatitis B-nya tinggi. Harusnya setiap orang cek ada hepatitis atau tidak. Minimal hepatitis B. Nah, hepatitis B inilah yang beresiko. Yang saya bilang ada mungkin sekitar 18 juta orang dengan hepatitis B. Jadi mereka dengan hepatitis B, jadi nomor satu cek, saya ada hepatitis nggak sih? Kalau nggak ada hepatitis, vaksinasi. Kalau ada, datang ke dokter. Nah, tadi yang sudah disampaikan juga pada pembicaraan sebelumnya, kalau dia udah ada hepatitis, kita pantau setiap 6 bulan. Jadi salah satu tujuan pemantauan tiap 6 bulan itu melacak ada muncul kanker atau tidak. Nah, kalau melacak kan cuma menunggu aja dia datang. Ada nggak cara supaya saya nggak masuk ke sana? Ada. Diobati virusnya. Jadi saat ini sudah ada obat antivirus yang diminum jangka panjang supaya kemungkinan menjadi kanker itu menjadi turun, menjadi berkurang. Ya. Jadi Paham. itu yang harus dilakukan. Dok, kalau begitu siapa-siapa saja yang harusnya lebih peduli, lebih aware karena memiliki faktor risiko tinggi. Misalnya, kan kita ngomongin startnya dari hepatitis B dan C. Misalnya, yo kalau makan satu piring bareng-bareng, gelas, kayak begitu ya. Kayak tadi Abah cerita di kampung ya karena nggak punya uang beli banyak gitu alat-alatan makan. Atau misalnya drug user gitu ya. Seseorang yang menggunakan narkoba misalnya begitu sehingga bisa kan banyak tuh yang sirosis meninggal akhirnya. Dok, silahkan. Ya. Jadi kita bicara dulu hepatitis B. Hepatitis B tidak ditularkan melalui makanan, melalui keringat, melalui sentuhan. Oleh karena itu jangan dijauhi orang hepatitis B, jangan diisolasi. Menularnya itu susah melalui darah. Nah, tadi juga sudah disebutkan 80% penularan hepatitis B ini dari ibu. Jadi Pak Dahlan tadi kan keluarganya banyak yang kena. Itu biasanya dia dapat dari ibu. Ibunya dapat dari mana? Dari ibunya lagi. Makanya sekarang pemerintah bikin aturan. Setiap ibu hamil harus tahu dia hepatitis B atau tidak. Kalau dia ketahuan hepatitis B, bayinya segera dapat vaksin dan imunoglobulin yang insya Allah akan melindungi bayinya itu hampir 100% tidak tertular. Kok si Abah kena? Karena ibunya nggak tahu dia hepatitis B. Begitu lahir tidak divaksin. Nah, makanya tadi gencar disebutkan kita cari daerah yang tidak divaksin. Mari kita sosialisasikan, kita ingatkan untuk vaksinasi. Jadi pencegahannya adalah vaksinasi. Nah, kapan saya harus waspada? Kalau di keluarga ada yang meninggal karena kanker liver atau sakit liver ibunya, jangan-jangan saya hepatitis juga. Kalau kakaknya ada hepatitis B, adiknya periksa juga. Saya ada loh dapat satu keluarga 7 orang semuanya hepatitis B. Dari 7 orang hepatitis B, 3 kanker liver sudah meninggal. Yang 4 ini yang akhirnya alhamdulillah bisa diawasi dan saat ini kondisinya baik. Itu tadi hepatitis B. Nah, tadi disebut juga mengenai narkoba, suntik, dan sebagainya. Itu hepatitis C. Itu hepatitis yang beda lagi, menular melalui jarum suntik. Dulu banyak menularnya melalui transfusi darah. Tapi sekarang banyak melalui jarum suntik. Itulah hepatitis C. Bisa kanker hati nggak? Bisa juga. Jadi yang dilakukan untuk hepatitis C ini ya tentunya jangan pakai jarum suntik bergantian. Sayangnya untuk hepatitis C nggak ada vaksin. B ada vaksin, C tidak ada vaksin. Yang bisa dilakukan untuk C adalah mengobati antivirus. Untuk C ada antivirusnya. Baik, gitu. sip.
Nah, kalau begitu, Dok, ini ada dari Mbak Hani. Terdiagnosa CA mame dan sudah metas, udah ke liver. Oke. Gitu ya. Bagaimana? Ya, jadi kanker liver itu jenisnya banyak. Ada yang kita bilang primer, ada yang kita bilang sekunder. Primer itu contohnya kasus pada Dahlan tadi. Nggak ada di tempat lain, adanya di liver doang. Tapi kalau dari payudara pergi ke liver, dari prostat pergi ke liver, atau dari tempat ke liver, itu namanya sekunder. Jadi liver itu menerima limpahan kiriman dari tempat lain. Pengobatannya disesuaikan dengan primernya. Jadi obat kemoterapi untuk payudara akan mengobati kanker yang di livernya juga. Nah, ini hal yang berbeda. Ini bukan yang saya jelaskan tadi, bukan terkait hepatitis. Jadi ini metastasis namanya. Iya, makanya disebutnya sama dokter tadi sekunder, karena primernya bukan Ya. di liver, tapi ada di payudara. Betul. Untuk kasusnya Bu Hani, begitu ya. Baik, kita masuk ke metodenya. Metode penanganan kanker hati secara umum. ESMO mengelompokkan pasien secara umum menjadi 3 kategori. Yang pertama, prioritasnya tuh tinggi. Kondisi pasien secara klinis tidak stabil atau mengancam jiwa, dan pemberian terapi atau intervensi dapat memberikan manfaat yang signifikan, misalnya harapan dan kualitas hidup. Kelompok yang menengah, yang kedua, adalah situasi pasien tidak kritis. Keterlambatan terapi lebih dari 6 minggu berpotensi memberikan dampak yang kurang baik. Kelompok ketiga, prioritas rendah. Kondisi pasien cukup stabil, sehingga layanan dapat ditunda selama pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dan atau intervensi tidak diprioritaskan. Betul kan kalau saya salah, Dok? Silakan. Ya, salah. Jadi kalau kita ketemu kanker, kita lihat dulu stadiumnya ada yang mana, di stadium mana. Bisa nggak kanker hati itu sembuh? Bisa, padahal contohnya tadi. Pada stadium yang awal, ya stadium yang awal, anggaplah awal, menengah, lanjut. Yang awal ini bisa sembuh. Bagaimana cara sembuhnya? Bisa dengan operasi, bisa dengan transplantasi. Padahal tadi transplantasi, tapi kan tidak semua orang semampu sekaya Pak Dahlan yang mampu membiayai transplantasi. Ada juga dengan bakar. Di Indonesia kita punya operasi, punya bakar. Ini contohnya bakar, dia ditusuk jarumnya kemudian dibakar tumornya. Tapi semua ini harus dilakukan dalam kondisi stadium awal, stadium 1 lah yang awal. Nah, kalau sudah terlanjur besar, itu tidak bisa masuk kepada tindakan-tindakan yang lain. Nah, tindakan yang lain ini targetnya tidak sembuh, tapi mengontrol si kankernya. Pada stadium yang ujung, bahkan kita tidak melakukan apa-apa, karena sudah tidak sanggup lagi. Nah, ini contoh tindakan yang lain namanya embolisasi. Ini yang banyak kita kerjakan di Indonesia. Karena kebanyakan pasien kita datang pada stadium menengah, bukan stadium awal. Kenapa bukan stadium awal? Karena kita masih lemah dalam deteksi dini. Ini namanya transarterial kemoembolisasi. Jadi obatnya dimasukkan lewat pembuluh darah, ini livernya, ditujukan ke liver, lalu obatnya dikirim, disemprotkan ke tumornya. Ini namanya TACE atau embolisasi. Nah, pertanyaan tadi kan pandemi ya, selama pandemi gimana ini? Ada beberapa masalah sebetulnya. Tadi kan saya katakan harus tiap 6 bulan dipantau. Pantaunya apa? USG. Jadi orang-orang yang beresiko itu harus dilakukan USG setiap 6 bulan. Persis sama kayak USG ibu hamil untuk lihat bayinya. Tapi ini yang di USG livernya. Nah, masalahnya pada saat pandemi banyak yang takut ke rumah sakit untuk kontrol USG. Nah, ada bisa dengan periksa darah, walaupun tidak sebagus USG. Jadi buat Bapak Ibu yang punya penyakit liver, takut ke rumah sakit, jangan kemudian lolos lalu nggak kontrol sama sekali. Bisa diganti dengan pemeriksaan darah. Tapi bila memungkinkan, lakukan pemeriksaan USG. Kalau untuk pengobatan, menurut saya jangan ditundalah.
Penyakit hati Iya. ini kita cepet-cepetan, jadi harus segera. Penyakit Begitu. liver, bukan penyakit hati. Iya, sorry, salah. Iya. Penyakit liver. Ya, saya dikoreksi. Kalau kalau penyakit hati, cepat-cepatlah ke pengadilan. Kalau memang hati sudah tidak bisa ditata, begitu kan? No comment. Pasti mau ngebales, tapi nggak mau ngomongnya di sosial media, begitu pasti. Kan dokter suka jahil juga bercandanya. Dok, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini sudah banyak nih, banyak banget yang masuk. Dipilih ya. Ini ada Ibu Prisiliali. Kalau menjadi donatur hati dokter, apakah donatur bisa hidup normal atau dari orang yang sudah meninggal? Silakan dokter. Terima kasih, ini bagus ini pertanyaannya. Transplantasi hati sudah dilaksanakan di Indonesia. Jadi bukan hanya di Tianjin kayak tempatnya Pak Dahlan. Di RSCM, saya juga di RSCM, kami melakukan transplantasi hati. Saat ini sudah 60 pasien. Nah, donornya untuk kita di Indonesia adalah donor hidup. Di negara yang sudah maju, orang-orang bisa pesan, kalau saya meninggal, tolong liver saya diserahkan. Itu yang donor meninggal. Di kita belum jalan. Jadi kalau di kita mau cangkok liver, keluarganya, bapak, ibunya, kakak, atau adiknya menyerahkan sebagian livernya, sepertiga atau setengah. Apakah bisa hidup sehat? Bisa. Jadi dari 60 transplantasi yang dilakukan di RSCM, semua donor hidup. Dan semua donor saat ini kondisinya baik. Jadi bisa baik. Tapi memang syarat donor untuk transplantasi harus keluarga. Jadi nggak bisa nih ada yang berbaik hati, saya mau donor untuk liver orang lain yang di RSCM saat ini tidak diperbolehkan. Kenapa nggak boleh? Undang-undang kita membuat begitu karena mengundang terjadinya perdagangan organ. Jadi kalau ada yang menyumbangkan, oke, saya sumbangkan, tapi bayar ya. Padahal dalam dunia transplantasi tidak boleh ada perdagangan organ. Baik. Dok, ini jadi berkembang nih ya, idenya dari Ibu Prisiliali tadi bertanya. Saya jadi mikir begini, kalau memang ternyata saya memutuskan tanpa urusannya saya berdagang organ, jika saya sudah tidak ada, kan setiap makhluk hidup kan pasti meninggal. Kalau saya sudah tidak ada, saya mau ngasih kornea, saya mau ngasih mungkin jantung, saya mungkin mau ngasih liver kayak film itu tuh, Will Smith yang Seven itu tuh dok, gitu ya. Saya mau kayak Will Smith misalnya. Boleh nggak saya daftar ke RSCM? Nah, sebetulnya ini hal yang bagus, ide yang bagus. Sayangnya ini belum bisa berjalan. Kenapa belum bisa berjalan? Organ yang didonorkan itu harus dipindahkan dalam waktu cepat, 24 jam. Nah, kita proses transplantasi itu belum seperti negara-negara Eropa atau Amerika. Jadi di Eropa atau Amerika itu ada listnya. Pak Dahlan itu kan dia nunggu di Tianjin itu. Nunggu, begitu ada yang meninggal, langsung dioperkan. Dia nggak boleh pergi-pergi. Karena kalau dia pergi ke Indonesia, lewat. Orang di list kedua nanti yang akan diberikan. Nah, kita belum punya sistem sebagus itu. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan kita punya. Kalau udah punya sistem, nah orang meninggal bisa. Jadi misalnya ada yang meninggal dari wilayah mana, Depok, segera organnya dibawa ke RSCM. Nah di RSCM sudah siap calonnya. Kita belum punya itu. Jadi walaupun kita bersedia belum bisa. Siap. Kalau begitu kita masuk ke pertanyaan kedua. Dokter kasih tahu ya kalau ternyata undang-undangnya udah bisa, aku mau daftar supaya ngurang-ngurangin dosa. Kan dosaku banyak. Siapa tahu ngebantu orang jadi ngaku. Ya ngaku kalau sama dokter mah ngaku. Nanti juga kalau nggak ngaku ketahuan. Nah, ini ada dari Ibu Ika Mustika Sari, Dok. Dok, pelemakan hati itu fatty liver. Apakah itu arahnya ke CA? Pertanyaannya kanker hati itu arahnya ke CA gitu ya? Perlemakan hati, fatty liver. Oh, perlemakan hati. Ya. Oke, sempat kepotong. Ya, fatty liver saat ini lagi ngetop. Jadi lagi ngetop karena memang kasusnya banyak.
Kalau kita check up, banyak itu yang check up, dia sehat-sehat aja. Di USG, fatty liver. Datang ke rumah sakit, USG, fatty liver. Bingung-bingung, loh kenapa fatty liver? Saya nggak ada keluhan apa-apa. Memang fatty liver ini hal yang baru, relatif baru. Mungkin baru di dunia pun baru 30 tahun ini, dokter-dokter sadar bahwa ada penyakit namanya fatty liver. Dulu dianggap, itu nggak apa-apa, cuma lemak di liver. Sekarang baru ketahuan bahwa fatty liver ini bisa menjadi kanker hati. Apakah fatty liver itu CA? Enggak. Tapi fatty liver bisa menjadi kanker hati. Dan hebatnya lagi fatty liver ini bisa jadi kanker tanpa lewat sirosis. Saya beberapa bulan terakhir ini ketemu beberapa kasus kanker hati karena fatty liver tidak sirosis sama sekali. Jadi nggak ada sirosis, tapi ada kankernya. Jadi fatty liver bisa menjadi kanker hati. Bisa ya, saya nggak bilang semuanya, tapi bisa. Baik, baik. Dok, ini dari Ibu Rida Hasmah. Anak saya positif HBsAg sejak kecil karena tidak imunisasi. Saya juga positif, Dok. Tahun lalu anak saya bergejala sakit liver dan dirawat 10 hari. Hasil cek HNV-DNA negatif. Diagnosa dokter adalah fatty liver. Ya. Jadi menurut saya hati-hati yang 10 hari dirawat itu belum tentu karena hepatitis B-nya. Hepatitis itu ada banyak, ada A, B, C, D, E. Yang sering bikin kuning itu hepatitis A. Hepatitis B itu seringkali tanpa gejala, tanpa keluhan. Nah, jadi harus dipastikan yang dulu itu hepatitis A atau bukan. Nah, kalau HBV-DNA itu tes virus untuk melihat virus dengan PCR, kayak kita swab COVID dengan mesin PCR. Kalau HBV-DNA-nya tidak terdeteksi, berarti virusnya rendah. Alhamdulillah nih, jadi walaupun hepatitis B, kalau virusnya rendah, kemungkinan menjadi sirosis, menjadi kankernya jadi kecil, menjadi rendah. Jadi itu kabar baik sebetulnya. Baik, sip. Ibu Alita Solari, mau mengantar ibu saya berobat ke Dokter Irsan. Jadi rumah sakit mana, jam berapa, ruangannya yang lengkap infonya. Susah jawabnya. Sebetulnya di peraturan etik Indonesia itu dokter nggak boleh berpromosi. Saya ada di. Saya yang bicara dokter cuma ngangguk sama geleng. RSCM, betul atau tidak? Betul. Ya, oke. Jam praktek pagi, betul atau tidak? Pagi, siang, malam saya praktek. Oh ya udah, kan tuh jawab juga akhirnya ya. Jadi silakan untuk daftar ke RSCM ya, untuk mengantarkan ibunda tercinta Mbak Alita. Mudah-mudahan bilang sama bunda ya, sehat, semangat. Doa dari kami semua ya, dari semua sahabat CISC. Dok, masuk lagi pertanyaan selanjutnya dari Ibu Heninda 17. Ayah saya didiagnosa menyuruh pulang karena obat berhati berkumpul dengan keluarga. Apa benar kalimat itu, Dok? Dan di rumah malah parah. Kami tidak bisa apa-apa. Silakan, Dok. Sorry, ayah kanker hati, kemudian ingin diminta berkumpul dengan keluarga. Suruh pulang. Iya, disuruh pulang aja. Dokter udah nggak mau. Betul. Hands up, dokter hands up. Ya, jadi kan tadi saya bilang ada secara kasar stadium awal, menengah, lanjut. Yang lanjut ini tidak banyak yang bisa dilakukan. Kami menyebutnya terapi suportif. Nah, pada yang terapi suportif, kita memberikan kenyamanan, memberikan kualitas hidup yang baik. Biasanya pasien akan lebih nyaman kalau berkumpul dengan keluarga. Jadi makanya biasanya dokter mengembalikan ke rumah daripada di rumah sakit, apalagi zaman sekarang yang nungguin hanya boleh satu orang. Dan resiko tertular penyakit juga di rumah sakit itu. Jadi apakah kalimat ini benar? Benar. Jadi memang lebih baik berkumpul dengan keluarga. Berarti dokter sudah menyatakan ini pada stadium lanjut. Oke, baik.
dari Yen Indra. Dok, untuk di Indonesia, kasus kanker hati paling banyak metastasis ke organ mana? Ya, ini lebih dalam lagi pertanyaannya mengenai metastasis. Metastasis nomor 1 dari kanker hati adalah ke pembuluh darah. Ke pembuluh darah. Ketahuannya dari mana? Biasanya dari USG atau CT scan. Jadi kita sudah anggap metastasis itu kalau sudah masuk pembuluh darah, stadiumnya naik. Kemudian yang kedua yang sering adalah ke kelenjar getah bening yang di sekitar liver. Yang lain adalah ke paru, bisa juga ke tulang. Ada yang ke otak tapi jarang. Yang ke tulang biasanya gejalanya nyeri. Jadi kalau ada kanker liver, kemudian nyeri di tulang, nyeri di punggung, kita curiga nih nyebar nggak ya ke tulang. Kalau dia batuk, juga kita bertanya-tanya ada penyebaran nggak ke paru. Baik. Itu metastasisnya. Kalau misalnya metastasisnya ke tulang, mulai rasa sakit dan apa sakitnya tuh terus-terusan kan? Kalau beda kan, kalau di tulang sakitnya hilang ada. Kalau metas ke tulang, maka sakitnya terus nggak berhenti, betulkah? Betul, terus-terusan. Iya, betul. Oke. Sip, kalau begitu. Karena itu cerita ibu saya, Dok. Nah, ini selanjutnya adalah dari Hestiningsih. CA kolon metas ke hati dikarenakan apa, Dok? Karena waktu itu CA kolon kan sudah bersih ya, tapi masih kemo oral. Taunya metasnya ke liver. Silakan, Dok. Ya, ada berbagai sifat CA kolon. Nah, hati adalah salah satu organ yang paling sering jadi tempat metastasis CA kolon. Memang kejadian seperti ini cukup banyak saya ketemu. CA kolonnya udah dipotong, sudah dioperasi, hilang. Lalu di livernya yang muncul. Nah, kok di livernya masih ada? Ya memang waktu dioperasi kan yang dipotong kolonnya, livernya tidak. Dan obat-obat itu juga punya kekuatannya sendiri. Biasanya kalau kondisi seperti ini kita kombinasi. Tadi kan saya katakan ada bakar yang ditusuk diablasi. Jadi diberikan obat kemo, lalu CA-nya yang kecil-kecil itu juga dibakar, dilakukan kombinasi. Jadi memang hati bertempat sebaran dari CA kolon. Ini namanya yang sekunder. Oke, sip, paham. Ada lagi, Ineasra. Dok, kalau takut ke rumah sakit, saya mesti ngecek GOT atau GPT, bisa kan kalau USG tetap harus ke rumah sakit? Ya, ini lebih teknis lagi. Apa itu GOT GPT? Orang sakit liver biasanya ngerti banget tuh GOT GPT. Pasti kalau diskusinya di depan ruang praktek saya ini GOT GPT-nya berapa, naik apa enggak. GOT GPT adalah enzim untuk melihat kerusakan hati. Kalau dia naik, berarti livernya rusak. Makin tinggi, makin rusak. Jadi ada kerusakan liver. Tapi bukan tidak berfungsi ya. Jangan berpikir kalau GOT GPT naik berarti liver tidak berfungsi. Bukan, itu hanya menunjukkan rusak atau cedera. Hati itu organ yang sangat bandel. Jadi walaupun dia naik, fungsinya bisa 100% baik. Untuk cek GOT GPT, satu-satunya dengan darah, cek darah. Jadi GOT GPT dicek dengan darah. Tetapi GOT GPT tidak menunjukkan kanker. Banyak pasien kanker hati yang GOT GPT-nya normal. Ada pasien kanker hati yang tiap tahun ada medical check up di kantornya. GOT GPT-nya normal. Tahu-tahu dia kanker. Oleh karena itu, untuk pemeriksaan deteksi dini kanker adalah USG. Nah, USG tidak bisa di laboratorium. USG bisanya di rumah sakit pakai alat USG. Jadi harus datang untuk periksa USG. Ada nggak tes darah untuk deteksi dini kanker hati? Ada. Namanya AFP dan PIVKA. AFP itu alpha fetoprotein, PIVKA itu protein induced by vitamin K absence. Pokoknya PIVKA. Itu ambil darah. Jadi itu bisa sebagai pengganti, tapi nggak 100%. Baik, Dok. Sudah menjawab kan, sudah tuntas kan tadi sampai titik ya, Dok ya. Kalau begitu, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, maaf ya, Dok, ini ada 8.754 pertanyaan lagi ya pasti. Oh, saya lihat 8.760.
Tuh kan, jahil. Dokternya kan lucu, sebetulnya wajahnya aja serius. Padahal jenaka gitu hatinya enggak. Padahal levernya jenaka, walaupun wajahnya serius. Baik, Dok, minta izin mau membacakan take home message ya sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Tadi dokter sudah mengatakan banyak sekali pengetahuan untuk Anda, para sahabat saya yang nonton melalui akun saya dan yang pasti sahabat CISC tercinta. Anda pasien, apakah Anda penyintas, ataukah Anda keluarga dari pasien, kita sudah terinspirasi sekali apa yang disampaikan dengan kecerdasannya dan pengalamannya dari seorang dokter yang biasa menangani kasus ini. Karena untuk saya, apa yang disampaikan oleh Dr. Irsan Hasan adalah yang benar. Karena ini soal kanker ya, ini bukan soal penyakit mistis. Jadi jangan pergi ke dukun ya. Kalau misalnya lagi muntah darah atau apa, tetap tindakannya adalah tindakan medis dulu. Bukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya membuat kita menjadi terlambat. Nah, sehingga untuk saya menyimpulkan, kunci utama keberhasilan penanganan kanker adalah ditemukan kanker dalam stadium dini nih, para sahabatku tercinta, sehingga penting untuk mengenali gejala dan faktor resikonya. Pasien dengan riwayat hepatitis B dan C memiliki risiko kanker hati lebih tinggi, sehingga pemantauan atau monitoring penyakit harus dilakukan secara rutin. Penanganan kanker hati yang dilakukan dengan optimal dapat meningkatkan harapan hidup secara bermakna dan berbagai pilihan terapi termasuk terapi target dan imunoterapi tetap telah berkembang di Indonesia. Begitu ya. Nah, di dunia ini beberapa di antaranya sudah ada di Indonesia. Demikian pula program bantuan aksesnya. Ilmu pengetahuan mengenai COVID-19 juga di situasi saat ini yang terjadi di Indonesia seiring dengan berjalannya waktu, sehingga penting untuk senantiasa diskusi dengan dokter Anda jika merasa ragu atau khawatir dengan rencana pengobatannya. Begitu ya dok ya? Iya. Sip. Apakah kita masuk ke sesi tanya jawab selanjutnya? Apakah mau stop di sini dulu, Ana? Lanjut ke pertanyaan. Tapi sebelum masuk ke lanjut pertanyaan, saya boleh bertanya sama dokter ya. Dok, kita tinggalkan dulu pertanyaan, nanti akan dilanjutkan lagi. Saya mau wawancara langsung sama dokter, boleh nggak? Boleh. Tapi saya boleh komentar mengenai terapi target tadi nggak? Boleh, silakan. Nggak lama-lama kok. Ya. Ini mungkin kalau orang kanker sering dengar kata kemoterapi. Nah, untuk liver, kemoterapi yang banyak dikenal itu nggak mempan. Jadi, liver itu dulu pilihannya cuma operasi atau tidak, bakar atau tidak. Kalau nggak bisa dioperasi, ya udah selesai. Nah, kemoterapi nggak mempan. Kemoterapi yang diinfus lah, disuntik nggak mempan. Beberapa tahun berakhir ini muncul terapi yang namanya terapi target dan imunoterapi. Sebetulnya dia tidak masuk dalam istilah kemoterapi yang konvensional. Jadi ini terapi baru. Malah ada satu terapi imunoterapi itu baru disetujui tahun ini di Indonesia. Mungkin sebentar lagi akan beredar. Jadi akan ada pilihan obat dalam bentuk minum, dalam bentuk suntik untuk kanker hati. Selain operasi. Baik, Dok. Sekarang pertanyaan yang pribadi antara seorang penyintas saya kepada seorang dokter yang tidak menangani saya. Begitu ya, waktu kemarin saya jadi pasien. Pertanyaannya adalah begini, apa yang paling berat dok untuk seorang dokter seperti Anda pada saat menangani pasien kanker liver? Waduh, berat nih pertanyaannya. Berat gimana ya, karena kadang-kadang pertanyaan ini membuat saya ingat pasien-pasien saya. Sebagai dokter saya selalu bilang bahwa pasien itu adalah guru saya. Saya banyak belajar dari pasien. Segala hal, guru terbaik adalah pasien, itu berlaku untuk semua dokter. Yang terberat adalah
bahwa saya menghadapi kasus yang seringkali datang terlambat, yang saya tidak bisa memberikan janji kesembuhan. Kadang-kadang terus terang saya iri sama dokter kandungan. Datang ibu hamil, 2 bulan, 3 bulan lahir, happy, semua foto-foto gembira. Sedangkan saya datang pada stadium lanjut yang akhirnya menyedihkan. Saya nggak pengen ini sebetulnya. Yang saya inginkan adalah datang dalam stadium dini, seperti Pak Dahlan tadi. Memang ada pasien saya stadium dini yang survive sampai hari ini udah 8 tahun, 10 tahun, tapi itu sebagian kecil. Nah, yang berat adalah perasaan saya, kita diajarkan untuk berempati, bukan bersimpati. Berempati itu artinya tidak terbawa oleh situasi. Kalau enggak, saya bisa nangis setiap ketemu pasien. Malam saya bisa nangis mikirin pasien saya. Gitu. Nah, empati itu ya kita punya rasa, tapi tidak terbawa oleh rasa itu. Yang berat tentunya adalah kalau rasa itu terbawa. Karena kadang-kadang hubungan menjadi dekat. Karena pasien ini nanti menghubungi saya, dok saya begini, bagaimana, saya begini, bagaimana. Apalagi kadang-kadang kalau anaknya masih kecil, saya tahu bahwa, waduh ini survivalnya pendek, anak ini tidak lama lagi akan jadi yatim, itu berat. Jadi itu berat buat saya terus terang. Jadi jangan dikatakan bahwa dokter itu tidak punya hati, itu dokter kok mukanya lempeng aja ya. Itu bukan berarti nggak punya perasaan. Saya memang mau ketemu pasien, mau ketemu istri, muka saya emang lempeng kayak begini. Tapi di dalamnya saya sedih. Kenapa sih urusan domestik dibawa-bawa dalam penjelasan? Lucu banget dokter. Saya mau ngadepin istri, mau ngadepin pasien, ya wajah saya tetap begini, dingin begitu ya. Untuk Lah tadi di awal kan katanya ada temannya Sahnas yang pasien saya yang bilang katanya mukanya memang apa ya? Bukannya datar. Karena ada pasien yang bilang ya mending datar, ada yang bilang saya jutek. Emang wajah-wajah jutek macam kita dok itu suka korban fitnah, nggak apa-apa, udah istighfar aja. Padahal hatinya itu suka menangis ya dok kalau tahu dalamnya gitu. Dok, ini dia kenapa saya bertanya sama dokter untuk hal yang sangat pribadi dan mungkin ini tidak semuanya dokter ceritakan kepada pasien, tapi pada kesempatan ini dokter memberikan testimoninya kepada kami semua. Penting sekali karena hubungan antara pasien dan dokter itu mesti harmonis, begitu ya. Dan betul sekali. Pasien itu mesti percaya sama dokternya. Karena apa? Karena untuk menghindari itu yang saya bilang, saya bukannya anti ya dok sama pengobatan alternatif. Akan tetapi pengobatan medis itu kita tuh kejar-kejaran sama waktu. Jangan sampai karena hal untuk urusan salah komunikasi, salah berekspresi, salah bahasa tubuh, sehingga mereka kabur dari ruang praktek, pergi ke tempat-tempat yang pada akhirnya membuat mereka terlambat, dok. Itu maksudnya. Jadi mesti nyambung hati lah, begitu ya dok ya, mesti nyambung hati, penting sekali. Boleh izin saya cerita. Sebagai dokter, saya fokusnya memang ke kanker liver. Penelitian saya juga banyak kanker liver. Teman-teman juga kirim pasien kanker liver ke saya. Yang paling berat biasanya nomor 1 adalah pada saat menyampaikan bad news. Pasien bawa foto, bawa hasil, kemudian saya harus sampaikan ke pasien. Nah ini yang kita harus pintar-pintar menyampaikan. Tadi kan Sahnas ngomong ke Pak Dahlan, ada fase denial, ada fase depresi. Ini yang saya harus hati-hati agar pasien saya nggak masuk dalam fase ini. Dan kadang-kadang itu dilema. Jadi kalau ada keluarga, saya ngomong dulu ke keluarga. Saya ngomong nggak ke pasiennya. Lalu bagaimana cara ngomongnya? Ini harus bertahap. Salah sekali seorang dokter kalau pasien datang, Bapak ini kanker hati, stadium lanjut. Harapannya sudah tidak ada. Ini fatal dan saya nggak setuju kalau seperti itu. Ya. Tapi kejadian loh. Dan budaya kita beda. Di Amerika bisa menyampaikan begitu. Coba lihat di film-film. Dokternya ngomong ke pasien, umur Anda tinggal 3 bulan lagi, tolong bereskan segala urusan Anda. Sadis banget kan.
Iya, benar, benar. Dan itu tergantung bagaimana penerimaan pasiennya, Dok. Karena ada pasiennya yang Iya, memang ingin ditampar dengan kebenaran daripada dicium dengan kebohongan. Ada yang tipenya juga masih betul. kuat gitu, yang menerima itu juga, oh oke, saya beresin semuanya. Ada yang begitu juga. Jadi memang mesti Memang. identifikasi jeli gitu ya. Setiap pasien lain ladang, lain ilalang, lain penanganan, level emosinya kepada mereka. Setuju, dokter. Dokter, minta izin, Dokter Irsan Hasan, masuk ke pertanyaan ke 8001. Ada Ibu Situmorang email. Mama saya kanker payudara, metas ke liver dan rahim. Sekarang perut ibu saya membuncit, katanya karena cairan. Bagaimana kemungkinan sembuhnya, Dok? Apa yang mesti dilakukan? Silakan. Oke, aturan dasar di kanker, setiap ada metastasis, stadiumnya adalah 4. Sekecil apapun di tempat asalnya, begitu menyebar, stadium naik 4. Pada stadium 4, harapannya nggak bagus. Ya, biasanya kita tidak berbicara kesembuhan. Kita berbicara mengenai pemanjangan umur, kualitas hidup, kenyamanan, dan lain-lain. Nah, perutnya membesar, itu kondisi cairan di perut, namanya asites. Jadi ada cairan yang merembes dari pembuluh darah. Jadi kalau dilihat pakai USG, ususnya itu terendam di dalam air. Bagaimana penanganannya? Tahap pertama pakai obat diuretik, obat yang bikin pipis. Tapi kalau itu sudah sangat besar, tidak mempan pakai obat, biasanya kita sedot. Namanya itu fungsi asites. Jadi cairannya dikeluarkan. Sekali lagi, kenyamanan. Tadi saya bilang, kalau udah besar kan nggak enak, makan susah, tidur susah, nggak apa-apa ditusuk supaya nyaman. Jadi itu penanganan untuk asitesnya. Baik, Dok, ini masuk dari Menteria. Apakah penyintas kanker paru bisa jadi pendonor liver? Bisa, jawabannya bisa. Tapi harus dilihat dulu kondisi parunya. Jadi untuk jadi donor, biasanya screeningnya panjang. Dilihat kondisi kesehatan karena aturan dasar dari donor itu adalah dia tidak boleh menjadi cacat, menjadi sakit sesudah jadi donor. Itu aturan awal. Sedikit aja ada yang beresiko, dia tidak boleh jadi donor. Jadi donor itu harus betul-betul bagus setelah dia jadi donor. Baik. Untuk USG liver harus ke dokter spesialis mana? Katanya Mbak Prisciliali. USG liver yang mengerjakan nomor 1 tentu spesialis radiologi. Nah, yang kedua, dokter spesialis penyakit dalam saat ini diharapkan semua bisa melakukan pemeriksaan USG. Tapi memang USG ini relatif barang baru untuk dokter spesialis penyakit dalam. Sehingga banyak yang senior dulu tidak belajar melakukan USG. Nah, yang lulusan-lulusan baru umumnya bisa USG. Dokter seperti saya yang bergerak di bidang hati, KGEH, harus bisa melakukan USG. Jadi di tempat praktek kami biasanya di samping tempat tidur, nih saya di ruang praktek, sayang ini nggak bisa saya miring-miringkan, ada alat USG. Bisa. Jadi kalau pasien datang, Dok, coba miringin. Enggak deh. Minta tolong. Nggak mau, nanti kebuka rahasianya banyak makanan di sini. Oh ya. Oh baiklah, nggak jadi. Banyak ini ya. Banyak Pokoknya USG-nya kayak USG ibu hamil. USG ibu hamil. Gampang kok, USG itu simpel banget. Jadi pokoknya ada transducer, begitu kan? Kemudian nanti pakai gel, sama seperti kayak periksa kehamilan. Kemudian ada monitor, begitu ya dok ya? Nanti dokter ngeliatnya di monitor, begitu kan? Jago banget tuh, tahu transducer ya. Kan saya hobinya hamil, jadi udah paham. Gitu. Kemudian Iya. Pinter. Terus kalau diperiksa sama dokter Nurwansyah, sama Prof. Nugroho Kampuno kan pakai alatnya begituan, cek setahun sekali. Iya, betul. Iya, betul. Sama periksa itu yang USG dalam. Nah, kalau di hamil ada USG dalam. Kalau misalnya liver nggak ada USG dalam. Lah, enggak lah. Pasien kanker liver terbanyak laki-laki. Perbandingannya antara 3 sampai 5 banding 1 di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia.
Jadi yang dilakukan adalah USG luar. Kalau pakai USG dalam, yang mana mau saya cek dalamnya? Kan nggak ada dalamnya. Iya, iya. Kan bisa lewat oral, maksudnya begitu, kan nyampe juga di kanan Oh, bawah, ya nah kan? itu namanya endoskopi. Itu lain lagi. Hmm. Tadi padahal cerita mengenai muntah darah, ini dia nih. Dulu saya tugas di Sumatera. Pasien muntah darah karena sakit liver ini dianggap penyakit akibat bikinan orang. Karena Tuh perutnya kan. buncit karena asites, cairan, Tuh. terus dia muntah Hmm. darah. Jadi pernah suatu waktu saya dapat kabar kejadian, terus saya bilang, kenapa nggak dibawa berobat ke saya? Dokter nggak akan mampu mengobati ini, karena ini penyakit akibat guna-guna. Saya minta datang, saya lihat, lah ini mah sirosis, ini penyakit liver, bukan guna-guna. Jadi masyarakat menganggap ini guna-guna karena perutnya buncit, terus dia muntah darah. Padahal mengalami muntah darah. Muntah darah itu terjadi karena varises di kerongkongan. Jadi varises yang ada di kaki adanya di kerongkongan. Kalau tekanannya tinggi, dia pecah. Terjadilah muntah darah. Nah, untuk mengatasi varises ini dilakukan dengan endoskopi, memasukkan alat lewat mulut. Ih, hebat, itu kalimat terakhir tuh pamungkas banget yang kudu dipegang sama semua rakyat Indonesia yang memang dekat sekali kehidupan spiritualnya dengan hal-hal seperti itu ya. Jadi bahwa muntah Ya, darah bukan pergi ke dukun tapi pergi dulu ke betul. dokter penyakit dalam untuk Ya, dicek ya. Takutnya memang itu betul. akhirnya jadi terlambat gitu ya. Baik, Ibu Mulyanti 228 Dwi. Dok, batu di saluran hati itu apa ya? Loh, ada batu dok di hati. Ya, sebetulnya yang terkenal batu empedu. Batu itu kan ada di ginjal, bisa ada di empedu. Nah, di empedu itu tetangganya liver. Sebetulnya di gambar tadi ada, bisa ada Ya. batu. Tetapi ada juga batu di namanya hepatolitiasis di saluran empedu yang di dalam hati. Tapi kasusnya ini sebetulnya jarang. Kalau tidak mengganggu nggak diapa-apain. Tapi kalau mengganggu ini dioperasi. Itu bukan Baik, kanker. Itu bukan kanker. cerita berbeda ini, gitu ya dok ya. Nah, Ya, baiklah. Kalau begitu kita masuk begini. Ini sebetulnya sudah ngebahas tentang fatty liver. Tapi pertanyaan Mbak Tripuji 5196 bagus nih. Untuk bagaimana kita mengatasi fatty liver atau liver yang berlemak. Begitu ya. Kalau liver berlemak itu pola makan ya pada akhirnya. Salah nggak? betul, betul, betul sekali. Saya selalu kalau ditanya, dok, saya fatty liver nih, check up, apa yang bisa dilakukan, minum obat apa, datang ke saya minta obat. Obatnya murah, saya bilang, tapi susah. Cuman satu, turunin berat badan. Biasanya pasien-pasien fatty liver ini overweight. Nah, untuk menurunkan berat badan, ada dua yang bisa dilakukan. Mengatur pola makan dan exercise. Mengatur pola makan, salah kaprahnya adalah karena namanya fatty, berarti lemak yang dikurangi. Padahal fatty liver itu kaitannya lebih banyak ke karbohidrat. Jadi ada yang melakukan santannya dikurangi, dagingnya dikurangi, nasinya jadi naik sebakul. Padahal karbohidrat itu yang harus dikurangi. Karena karbohidrat itu nanti di liver diubah menjadi trigliserid, sebuah lemak, itu yang menjadi fatty liver. Jadi intinya sih turunin berat badan dengan cara atur pola makan dan exercise. Exercise itu nggak harus olahraga. Kalau lagi zaman begini ya naik turun tangga lah, bergerak sekeliling rumah, melakukan aktivitas. Pokoknya jangan duduk aja nonton TV. Betul. Dan boleh aja nonton TV, tapi jangan dikit-dikit ngegantinya pakai remote. Jalan ke TV, cetot, ganti. Duduk lagi, jalan lagi ke TV, ganti. Karena karena apa pasti mau ngejawabnya jahil. Apa mau jawab apa? Nah, nggak taruh aja TV-nya di halaman gitu, terus bolak-balik. Jauh. Kalau enggak di pos hansip aja lebih jauh lagi dong, ya kan? Hilang TV-nya di bawah hansip. Baik, dokter, ini ada satu pertanyaan sebagai penutup. Kemudian mohon izin dok, kalau misalnya pertanyaan offline nanti dikirimkan list pertanyaan ya. Tapi yang Ya, online ini terakhir adalah pertanyaan dari Esti Sastre.
Dok, sudah ada kabar tentang vaksin hepatitis C. Siapa yang sebaiknya mendapat vaksin tersebut? Ada anggota keluarga yang meninggal karena sirosis. Mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih. Sampai hari ini tidak ada vaksin untuk hepatitis C, sampai hari ini. Tapi kabar baik untuk hepatitis C, 3 tahun terakhir ini ditemukan obat yang memberikan kesembuhan hampir 100%. Jadi hepatitis C bisa disembuhkan. Beda sama hepatitis B, ada vaksin tapi sulit untuk menyembuhkan 100%. Yang bisa adalah dikontrol. Jadi bagi mereka yang terkena atau diketahui hepatitis C, datanglah untuk mendapatkan pengobatan. Banyak orang yang dulu tidak bisa sembuh, sekarang sembuh. Yang terkenal nih ikonnya hepatitis C adalah Pamela Anderson. Mungkin Sanas nggak kenal, kami para lelaki kenal. Itu sembuh dari hepatitis C dengan obat yang baru. Tunggu dulu, aku tahu Pamela Anderson yang kalau lari semuanya bergoyang kan? Saya nggak berani jawab, istri saya nonton soalnya. Oh iya, baiklah, silakan. Jadi maksud saya ini contoh kasus yang bertahun-tahun hepatitis C berhasil sembuh. Dan obatnya ada di Indonesia. Jadi semuanya mesti semangat. Walaupun vaksin tentang hepatitis C sampai saat ini belum fix ditemukan dan dokter juga mengatakan seperti itu, tetapi ada cara lain gitu ya dok ya, yang membuat kita bisa menjaga untuk urusan hepatitis C ini. Dokter, semua pertanyaan online sudah. Nanti tinggal list pertanyaan. Mohon izin, Ana akan memberikan offline untuk dokter menjawab pertanyaan dari semua sahabat yang ada di sini ya. Dok, pengetahuan sudah dibagikan, ilmu sudah dibagikan. Tinggal semangat yuk yang dibagikan. Silakan dokter untuk menyampaikan, Dokter Irsan Hasan menyampaikan kepada pasiennya, pasien dokter lain, atau penyintas. Silakan dok. Ya, mungkin saya bagi dulu. Untuk yang belum sakit, ingat bahwa terkait kanker ini yang penting adalah deteksi dini. Tadi kita sudah bicarakan. Jadi lakukan deteksi dini. Untuk yang sudah sakit, untuk penyintas, harapan tetap ada. Tadi sudah disebut mengenai terapi target yang dulunya tidak ada. Mungkin ini bisa menjadi pilihan. Nah, untuk yang mungkin dalam tahap lanjut, yang penting adalah memperpanjang survival dan menjaga kualitas hidup. Sekali lagi, saya selalu bilang ke pasien saya, semangat sangat penting. Begitu semangat hilang, semua turun. Jadi tetaplah semangat walaupun Anda dinyatakan mengidap kanker hati. Terima kasih. Untuk penyintas, silakan dok. Untuk penyintas, tentunya ilmunya seperti yang dilakukan oleh Pak Dahlan, disebarkan kepada masyarakat di sekitarnya, agar orang-orang tahu bahwa ada yang namanya kanker hati. Dia bisa menjadi penyintas, berarti biasanya sudah dideteksi pada stadium awal. Ajarkanlah orang di sekitar agar melakukan deteksi pada stadium awal. Dan sebarkan ilmu ini ke siapapun juga. Dan satu hal lagi untuk penyintas, terus jangan hilang, tetap harus kontrol. Karena biasanya faktor risikonya masih ada, hepatitis B-nya masih ada. Jadi tetap kontrol, tapi mungkin nggak sesering dulu lah, 6 bulan, setahun sekali. Baik, terima kasih banyak dokter. Karena dokter Irsan, durasi live IG sudah mau habis. Sebelum tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk semua komunitas